jamak. Salat jamak adalah mengumpulkan dua salat pada satu waktu. Adapun hukum menjamak salat adalah sunnah yang didasari oleh kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjamak salat ketika bepergian. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW menjamak salat zuhur dan asar dan salat maghrib dan isya dalam perjalanan. Namun ada ketentuan khusus yang diperbolehkan, yaitu mengumpulkan salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Tidak boleh apabila selain itu. Adapun jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan salat pada waktu salat yang pertama. Misalnya zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu salat zuhur, sedangkan jamak takhir melaksanakannya pada waktu salat yang kedua. Contohnya adalah zuhur dengan asar dilakukan pada waktu salat asar. Perlu diketahui sebab bolehnya menjamak ada tiga, yaitu safar pada jamak takdim dan takhir, yang kemudian hujan hanya pada jamak takdim saja, kemudian sakit bisa menjamak takdim ataupun takhir. Selanjutnya adalah pengertian dan hukum salat qashar. Secara bahasa, qashar berarti meringkas, yaitu meringkas salat yang semula harus dikerjakan 4 rakaat, misalnya zuhur, asyar, dan isya menjadi 2 rakaat. Untuk salat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101, yaitu wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu untuk mengqashar salat. Hukum salat qashar adalah sunnah karena mengqashar merupakan dispensasi, keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hafiz Ibnu Asim bahwa ia berkata, "Aku pernah menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan. Beliau melakukan sholat dalam perjalanan tidak lebih 2 rakaat sampai beliau wafat." Maknanya adalah ketika dalam kondisi bepergian atau safar diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Begitu pula pada saat berperang, karena dikhawatirkan ada serangan musuh, maka diperbolehkan untuk meringkas sholat. Yang kemudian adalah pengertian dan hukum sholat jenazah. Sholat jenazah atau sholat untuk mayit merupakan sholat yang dilaksanakan untuk orang Islam yang telah meninggal dunia. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang gugur ketika satu orang telah melaksanakannya, dan apabila secara sengaja sama sekali tidak ada yang menunaikannya, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan sholat. Adapun sholat-sholat fardu yang boleh dijamak yaitu ada sholat zuhur dengan isya dan maghrib dengan isya. Sholat apa yang tidak boleh dijamak yaitu sholat subuh. Kemudian sholat jamak ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim sendiri yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu pada saat waktu sholat yang pertama. Misalnya nih, sholat zuhur dengan asyar dilakukan pada saat waktu sholat zuhur. Kemudian ada jamak takhir. Jamak takhir yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu pada saat waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya pada zuhur dan asyar dilakukan pada waktu sholat asyar. Adapun syarat-syarat seorang muslim membolehkan melaksanakan sholat jamak takdim maupun takhir, yaitu diantaranya yang pertama ada sedang melakukan perjalanan atau seorang musafir. Yang kedua, ketika seseorang sedang sakit. Yang ketiga, ketika seseorang sedang ada udzur atau ada urusan mendesak. Yang keempat, pada saat hujan. Kemudian terdapat 3 syarat sholat jamak takdim, diantaranya yaitu yang pertama yaitu dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur terlebih dahulu kemudian asyar, terus maghrib terlebih dahulu kemudian isya. Yang kedua ada niat jamak dilakukan pada sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau perbuatan yang lainnya. Sedangkan sholat jamak takdir terdapat 2 syarat, diantaranya yaitu yang pertama niat sholat jamak takdir dilakukan pada saat sholat yang pertama. Yang kedua masih dalam tempat datangnya waktu yang kedua. Adapun tata cara pelaksanaan
Kedua sholat yang dilakukan secara berurutan tanpa diselingi aktivitas apapun. Jadi setelah salam langsung berdiri lagi untuk sholat yang kedua, tidak perlu zikir, mengobrol, makan, dan aktivitas yang lainnya. Terdapat perbedaan antara niat sholat jamak dengan sholat yang biasanya. Pada sholat jamak takdim, niatnya sebagai berikut. Ketika sholat fardhu zuhur terlebih dahulu, yaitu usolli fardhu zuhri jam'an takdimi majmu'an ilail asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adzan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjut sholat asar dengan membacanya usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'adhuri adzan lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak takdim maghrib dan isya. Niat dilakukan pada saat sholat maghrib, yaitu usolli fardhu maghribi salah satu raka'atin jam'an takbiran ma'a isya'i fardhu lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin jam'an takbiran ma'al maghribi fardhu lillahi ta'ala. Setelah niat selesai jamak takdim, berikut niat jamak takhir. Yang pertama ada niat jamak takhir zuhur dan asar, yaitu usolli fardhu asri jamak takhiran majmu'an ilail zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adzan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhu zuhri jamak takhiran majmu'an ilail asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adzan lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Usolli fardhu isya'i jamak takhiran majmu'an ilail maghribi arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adzan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut sholat isya dengan bacaan niat usolli fardhu maghribi jamak takhiran majmu'an ilail isya'i talata raka'atin mustaqbilan qiblati adzan lillahi ta'ala. Terdapat cara syarat pelaksanaan sholat qashar. Untuk dapat melaksanakan sholat qashar, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Majmu' Ghairah wa Taqrib Syariat Indonesia. Yang pertama yaitu perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang memiliki tujuan maksiat, seperti perjalanan untuk berdagang minuman keras ataupun narkotika dan lain-lain. Yang kemudian jarak yang ditempuh minimal mencapai 16 parsah atau sekitar 90 km. Untuk yang menggunakan pesawat terdapat dua hukum berbeda, yaitu bisa mengqashar dan tidak. Yang ketiga, sholat yang dapat diqashar hanya sholat yang memiliki 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Kemudian perjalanan yang ditempuh masih berlangsung sampai terlaksananya sholat. Artinya apabila ketika ia di perjalanan belum sempat melaksanakan sholat, maka sesampainya di rumah hukumnya mengqashar sholat. Yang kelima yaitu niat sholat qashar diucapkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan yang terakhir, tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim, namun diperbolehkan untuk berjamaah bersama dengan sesama musafir. Melaksanakan sholat qashar ini sama seperti sholat-sholat umumnya, namun bedanya hanya terletak pada jumlah rakaat dan niatnya yang terdapat tambahan. Nah, niat sholat qashar diantaranya yaitu pada sholat zuhur, usolli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilan qiblati qashran lillahi ta'ala. Kemudian pada sholat asar, usolli fardhu asri raka'ataini mustaqbilan qiblati qashran lillahi ta'ala. Dan yang terakhir pada sholat isya yaitu usolli fardhu isya'i raka'ataini mustaqbilan qiblati qashran lillahi ta'ala. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, sebelum melaksanakan sholat jenazah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat jenazah harus selesai dimandikan dan dikafani. Kemudian, tas jenazah berada di depan imam kecuali pada
takbiratul ihram yang pertama dan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbiratul ihram yang kedua, lalu membaca shalawat Nabi. Kemudian takbir yang ketiga, lalu membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bila ada laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afihi wa'fu anha bila ada perempuan. Kemudian takbir yang keempat dan membaca doa Allahumma la tuhzina ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana wa lahu bila ada laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'daha wa lana wa lahu bila ada perempuan. Yang terakhir membaca salam ke kanan dan ke kiri. Ya, penjelasan di video yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya